Sobat SJ57, ketemu lagi dengan Surya SJ57 ya. Kali ini kita di sini akan membagikan tips-tips mengenai untuk mencegah kebakaran yang bisa terjadi di mobil Anda ya. Seperti yang kita ketahui yang terjadi pada seperti mobilnya artis Raffi Ahmad, sports car yang sempat terbakar, juga artis Via Valen ya, dimana mobil Alphardnya itu terbakar. Ada beberapa faktor yang berbeda ya yang menyebabkan kebakaran, karena sengaja dibakar atau memang karena ada faktor-faktor lain di mobil itu sendiri. Nah, hal yang pertama yang saya bahas di sini itu mengenai asuransi ya. Jadi, kenapa saya selalu sarankan kepada konsumen-konsumen saya juga akan pentingnya asuransi mobil tersebut. Karena pertama yang saya jelaskan di sini, asuransi itu dibagi menjadi dua ya. Pertama itu asuransi TLO, total loss only. Yang kedua itu all risk ya, komprehensif. Nah, jadi kalau yang TLO, total loss only, itu bisa diklaim jika mobil mengalami kerusakan di atas 75%, atau pada kasus kebakaran pada mobil artis ini, menurut yang saya kutip dari asuransi Astra, itu bisa diklaim ya. Itu karena mobil kerusakan 75% atau di atasnya. Nah, nanti juga tergantung juga dari pihak penyelidikan asuransi. Ya, asuransinya sendiri nanti juga bisa menentukan hal tersebut kerusakannya sampai sejauh mana. Nah, yang kedua yang all risk. Nah, all risk atau komprehensif ini tipe asuransinya menyeluruh ya, termasuk ada goresan sedikit aja di mobil atau kaca pecah, lampu pecah, itu bisa diklaim juga. Apalagi untuk urusan kebakaran ya, yang bisa kerusakannya di atas 75% sudah pasti bisa diklaim. Nah, itu bisa klaimnya bisa berupa mungkin uang cash ya, seharga pasaran mobil pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi kembali juga nilai pasar juga ditentukan juga oleh pihak asuransi, asalkan mobil itu tidak sengaja dibakar. Jadi kalau memang itu terjadinya karena kecelakaan atau karena ada orang yang dengan sengaja membakar, itu bisa diklaim asuransinya. Ini saya kutip juga dari Astra ya, asuransi Astra. Oke, untuk asuransi seperti itu, jadi saya sangat-sangat merekomendasikan kepada teman-teman untuk memakai asuransi mobil, apalagi mobil-mobilnya yang harganya yang sudah di atas 150 juta. Itu pasti sangat-sangat perlu ya. Kemudian kita lanjut, kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa mobil itu bisa terbakar ya, kenapa hal itu terjadi. Nah, yang pertama itu adalah faktor karena kebocoran di tangki bahan bakar. Itu tangki bahan bakar itu sifatnya sangat sensitif ya. Bisa juga karena terlalu panas, di dalam tangki bahan bakar itu menciptakan hawa panas tersendiri, sehingga kalau timbul gesekan itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Yang kedua adalah kerusakan di panel-panel listrik dan juga aki ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa kita harus rutin untuk melakukan pengecekan kelistrikan dan juga aki mobil ya? Karena sifatnya aki mobil itu sendiri kalau sudah rusak itu kadang dia membuang gas hidrogen ya.
Jadi kalau tertutup di kap mesin itu gas hidrogen akan sangat cepat menyebar di area di kap mesin tersebut, sehingga jika terjadi sedikit saja konsleting atau percikan api itu sangat mudah untuk memicu terjadinya kebakaran pada mobil Anda. Kemudian yang ketiga itu mesin ya, mesin yang overheat. Jadi overheat di sini adalah peristiwa terjadinya kerusakan pada pendingin mobil Anda. Nah, itu biasanya di radiator, karena radiator tidak berfungsi dengan maksimal. Seperti pertama mungkin terjadinya mampet ya karena kotor atau dan lain-lain. Kedua, terjadinya kebocoran pada radiator tersebut. Jadi di mana mobil dalam kondisi bergerak, mesin dipicu dengan berat ya, sehingga terciptalah panas, gesekan panas, dan tidak ada faktor pendingin, atau karena radiatornya rusak, itu bisa mengakibatkan percikan api yang menimbulkan kebakaran pada mobil Anda. Dengan itu juga untuk radiator saya sarankan untuk dicek juga sewaktu-waktu dan atau secara rutin ya, supaya tetap bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian yang selanjutnya itu faktor keempat adalah faktor modifikasi. Nah, kadang modifikasi itu disepelekan ya. Ya, namanya juga konsumen pengen mobilnya sesuai dengan keinginannya. Kadang dimodif-modif. Nah, pengetahuan modifikasi ini juga sangat perlu, terutama yang menyangkut ke kelistrikan ya. Itu bisa ke headlamp unitnya diganti, dimodif, atau di fog lampnya, atau mungkin ada penambahan audio. Nah, itu sangat perlu diperhatikan sekali. Misalkan ditambahkan skring tambahan, skring pengaman, atau ukuran kabelnya diperbesar ya, karena sedikit saja salah settingan, seperti contoh yang sangat ringan itu penambahan daya lampu fog lamp misalkan ya, yang awalnya cahayanya mungkin kurang terang, kemudian konsumen atau si pemilik mobil menginginkan cahaya yang lebih terang. Nah, itu diperlukan daya listrik yang lebih besar ke arah fog lamp tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Hal-hal kecil seperti itu bisa menimbulkan percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran pada mobil. Yang kelima itu adalah masalah kecelakaan ya. Kecelakaan juga dapat memicu terjadinya kebakaran. Mungkin pada mobil yang berkecepatan tinggi, terjadinya benturan keras, terjadinya gesekan yang menimbulkan percikan api. Pas saat itu tabungnya atau tabung bahan bakarnya atau olinya bocor. Nah, itu juga sangat besar kemungkinannya memicu terjadinya kebakaran, guys. Tambahan juga ya, untuk teman-teman supaya menyediakan juga alat pemadam kebakaran ya, yang berupa tabung kecil berwarna merah, itu biasanya seukuran 25 cm ya di dalam mobil. Jadi jika misalkan terjadi kebakaran kecil di mobil Anda, bisa segera ditanggulangi ya. Oke, demikian dari tips SG57 kali ini. Kita ketemu lagi di tips-tips berikutnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada teman-teman semua. Sampai jumpa, selamat malam. Jangan lupa di subscribe channel kami.